Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai diskusi pada kesempatan ini, mari kita buka dengan berdoa. Berdoa, disilakan. Baik, Bapak Ibu, cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua, sudah berada di rumah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi kita. Kali ini nanti akan kita diskusikan terkait dengan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan profesi SDM di dalam dunia pendidikan. Nah, kalau kita berbicara SDM, ini tentunya merupakan, menurut saya adalah aset strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan, ini tentunya sangat ditentukan oleh namanya kualitas dan kompetensi terhadap namanya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, maka Bapak Ibu, pelatihan dan pengembangan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya meningkatkan namanya kompetensi, kemudian meningkatkan profesionalisme, produktivitas, serta kemampuan adaptasi dari SDM pendidikan terhadap namanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan perubahan zaman. Nah, itu sebagai pengantar Bapak Ibu. Nah, ini pelatihan dan pengembangan SDM. Pertanyaannya, mengapa ini penting Bapak Ibu? Nah, ini penting karena ini merupakan eh, kita menghadapi namanya perubahan teknologi yang cepat. Maka perkembangan teknologi, misalnya kecerdasan buatan AI atau sistem digital, itu menuntut namanya SDM pendidikan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Maka pelatihan ini membantu guru dan tenaga pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terjadi menurut kita sangat cepat. Kemudian yang kedua adalah tuntutan kompetensi di abad 21. Nah, pendidikan di abad 21 ini menuntut namanya kemampuan kita berpikir kritis, kemudian kreativitas, komunikasi, ada kolaborasi, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah literasi digital. Maka melalui namanya pelatihan dan pengembangan profesi, tentunya SDM pendidikan dapat meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Kemudian yang ketiga adalah namanya implementasi deep learning. Maka pendekatan yang mendalam, deep learning, ini menekankan pembelajaran yang bermakna, sadar, dan menyenangkan. Guru ini memerlukan pelatihan agar apa? Agar mampu merancang strategi pembelajaran yang mendorong pemahaman yang mendalam, refleksi, dan mengembangkan karakter peserta didik. Kemudian yang keempat adalah namanya transformasi digital pendidikan. Digitalisasi terhadap pendidikan ini akan menghadirkan berbagai platform yang sangat banyak di dalam dunia pembelajaran. Misalnya, learning management system, ada media pembelajaran yang berbasis teknologi. Maka pelatihan ini diperlukan agar SDM pendidikan mampu memanfaatkan teknologi secara efektif, tentunya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan layanan pendidikan. Kemudian yang kelima adalah peningkatan mutu pendidikan. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, maka pelatihan dan pengembangan profesi yang berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi, profesionalisme kerja, dan produktivitas tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga Pak ini berdampak pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Nah, jadi Bapak Ibu, pelatihan terkait dengan namanya pengembangan SDM pendidikan tentunya merupakan investasi strategis yang diperlukan untuk menghadapi perubahan teknologi, memenuhi tuntutan kompetensi abad 21, mendukung implementasi pembelajaran mendalam, dan mempercepat transformasi digital. Nah, itu mengapa pelatihan dan pengembangan SDM itu penting. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lihat
hakikat SDM pendidikan terkait dengan SDM ini tentunya seluruh individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Ya, tentunya untuk apa ya? Mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan berkualitas. Nah, tentunya dimulai dari guru. Guru itu siapa ya? Guru itu yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran serta membimbing peserta didik. Kemudian kedua adalah kepala sekolah. Ini berperan sebagai leader, sebagai manajer, sebagai supervisor, dan pengembang budaya sekolah. Kemudian yang ketiga adalah pengawas. Nah, pengawas di sini adalah melakukan pembinaan, melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu pendidikan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah tenaga kependidikan, meliputi staf administrasi, pustakawan, laporan, tenaga pendukung lainnya, misalnya kebersihan, penjaga malam, semua itu masuk dalam SDM pendidikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, SDM itu sebagai aset strategis lembaga pendidikan, maka SDM ini merupakan aset strategis karena kualitas pendidikan itu sangat ditentukan oleh kualitas manusia terkait dengan mengelolanya. Sarana dan prasarana yang lengkap tidak akan memberikan hasil optimal tanpa didukung SDM yang kompeten, profesional, dan terintegrasi atau berintegritas. Maka pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM terkait dengan pendidikan ini menjadi investasi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi, kualitas pendidikan itu tidak akan melampaui kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Jadi penting Bapak Ibu, mengapa ini kita diskusikan. Nah, kemudian, apa itu yang pertama adalah pelatihan Bapak Ibu. Kalau kita berbicara pelatihan atau training, itu training adalah proses pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan apa? Knowledge-nya, keterampilannya, dan attitude-nya. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Knowledge, skill, dan attitude. Yang tentunya ini diperlukan seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya seperti ini. Pelatihan ini memiliki tujuan untuk membantu individu bekerja lebih efektif, efisien, dan profesional sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dihadapi. Dalam konteks pendidikan, pelatihan dapat berupa misalnya ada workshop, ada seminar, ada bimbingan, ada pelatihan terkait misalnya penggunaan teknologi, dan seterusnya. Maka fokus pelatihan itu adalah kebutuhan jangka pendek. Pelatihan itu adalah kebutuhan jangka pendek. Pelatihan tentunya berorientasi kepada kebutuhan yang bersifat langsung dan praktis. Untuk apa? Mengatasi namanya kesenjangan kompetensi yang dihadapi. Tujuannya adalah agar peserta itu segera mengharapkan hasil pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari, misalnya pelatihan LMS, kemudian pelatihan implementasi pembelajaran mendalam, pelatihan pemanfaatan IA, dan seterusnya. Itu pengertian pelatihan training jangka pendek. Kemudian yang kedua kita lihat adalah terkait dengan namanya uh, development. Nah, development, pengembangan, itu proses yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompetensi, dan potensi individu agar apa? Mampu menghadapi tugas-tugas dan tanggung jawab serta tantangan yang lebih besar di masa depan. Maka pengembangan itu tidak hanya berfokus pada namanya kemampuan teknis, tetapi pengembangan itu juga mencakup peningkatan kepemimpinan, kemampuan berpikir secara strategis, inovasi, dan pengambilan sebuah keputusan. Maka dalam dunia pendidikan, pengembangan ini memiliki tujuan mempersiapkan guru, misalnya kepala sekolah, tenaga kependidikan, agar apa? Mampu beradaptasi dengan sebuah perubahan, mengembangkan karir secara profesional, serta menjadi pemimpin pendidikan yang efektif. Maka fokus development, fokus pengembangan itu adalah kebutuhan jangka pendek. Kalau pelatihan itu adalah jangka pendek, kalau pengembangan adalah jangka panjang. Berbeda dengan pelatihan yang berorientasinya pekerjaan saat ini, maka pengembangan itu memiliki orientasi pada kesiapan individu
untuk menjalankan peran dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Misalnya, studi lanjut S2 maupun S3. Jadi, Bapak Ibu saat ini adalah sedang melakukan namanya development, bukan sekedar pelatihan. Karena Bapak Ibu memiliki tujuan untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah misalnya coaching, mentoring, kemudian program guru penggerak itu termasuk development, bukan hanya sekedar training. Kemudian Bapak Ibu untuk selanjutnya, perbedaan pelatihan dan pengembangan, training dan development. Meskipun sama-sama memiliki tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelatihan atau training dan pengembangan memiliki fokus tujuan yang berbeda. Training itu berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, sedangkan kalau training juga meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Tetapi kalau development adalah yang berorientasi pada kebutuhan jangka panjang dan bertujuan untuk mempersiapkan individu menghadapi tanggung jawab dan jenjang karir yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Nah, kemudian kita lihat teorinya, yaitu adalah TNA, Training Needs Analysis, Bapak Ibu. Ini yang sering digunakan. Apa itu Training Needs Analysis? Itu adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap-nya antara kompetensi yang dimiliki oleh individu atau lembaga saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Maka dalam konteks pendidikan TNA Bapak Ibu, Training Needs Analysis ini digunakan untuk apa? Mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi guru atau kepala sekolah, bisa pengawas maupun tenaga kependidikan. Agar apa? Mampu melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai dengan tuntutan perkembangan pendidikan. Nah, tujuan dari training need analysis ini Bapak Ibu adalah untuk apa? Menentukan jenis pelatihan, tentunya pelatihan yang tepat, efektif, dan sesuai kebutuhan. Sehingga apa? Pelatihan yang dilaksanakan itu benar-benar mampu meningkatkan kompetensi dan kinerja dari peserta. Nah, itu adalah DNA Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, training need analysis itu merupakan langkah awal yang sangat penting dalam program pelatihan. Karena apa? Membantu lembaga pendidikan yang sedang kita kelola mengidentifikasi kebutuhan kompetensi secara akurat. Sehingga pelatihan yang diberikan tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap namanya peningkatan kualitas SDM pendidikan. Nah, kemudian tujuannya apa? Analisis kebutuhan tersebut. Jadi, Bapak Ibu, tujuan analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis ini dilakukan untuk apa? Memastikan bahwa program pelatihan yang diberikan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan individu maupun lembaga. Jadi, tujuan utamanya salah satu adalah mengidentifikasi gap kompetensi. TNA itu bertujuan untuk menemukan kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dengan mengetahui hal atau mengetahui gap ini, Bapak Ibu, lembaga dapat menentukan area yang diperlukan untuk ditingkatkan melalui namanya pelatihan. Dan yang kedua adalah menentukan prioritas pelatihan. Tidak semua kebutuhan itu dapat dipenuhi sekaligus. Maka TNA, Training Need Analysis ini membantu menentukan kompetensi mana yang paling mendesak untuk dikembangkan sehingga pelatihan itu dapat diprioritaskan sesuai kebutuhan lembaga. Yang ketiga, efisiensi anggaran. Pelatihan membutuhkan biaya, membutuhkan waktu, dan membutuhkan sumber daya. Melalui training need analysis ini, lembaga dapat menghindari pelatihan yang tidak diperlukan sehingga anggaran yang digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Yang keempat adalah meningkatkan kinerja SDM. Pelatihan yang sesuai terkait dengan kebutuhan akan membantu meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan sikap kerja sehingga kerja individu ini maupun tim menjadi lebih baik dan produktif. Serta kelima adalah mendukung tujuan lembaga pendidikan. Jadi Bapak Ibu, TNA ini merupakan atau memastikan bahwasanya program pelatihan itu selaras dengan visi, misi, dan tujuan lembaga. Dengan demikian,
pengembangan SDM tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan lembaga pendidikan. Jadi, analisis kebutuhan pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk apa? Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi, menentukan prioritas pengembangan, menentukan prioritas atau mengoptimalkan penggunaan anggaran, meningkatkan kinerja SDM, serta mendukung pencapaian tujuan lembaga pendidikan. Maka training need analysis ini menjadi dasar penting untuk merancang program pelatihan yang efektif dan berkelanjutan. Nah, kita lihat Bapak Ibu terkait dengan model analisis kebutuhan. Kita lihat yang pertama, yaitu analisis lembaga atau organisasi. Maka analisis kebutuhan pelatihan ini dilakukan secara menyeluruh. Agar apa? Program pelatihan ini dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan lembaga dan kebutuhan individu. Yang pertama adalah analisis organisasi atau organization analysis. Analisis organisasi ini memiliki tujuan untuk apa? Yang mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, tentunya berdasarkan tujuan, visi, misi, dan strategi lembaga. Maka, analisis ini membantu menentukan kompetensi apa yang diperlukan agar lembaga dapat mencapai target yang lebih ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah analisis pekerjaan atau job analysis. Analisis pekerjaan ini memiliki tujuan untuk apa? Mengidentifikasi kompetensi, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang efektif. Fokusnya adalah pada tugas dan tanggung jawab jabatan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah namanya analisis individu atau individual analysis. Analisis individu ini bertujuan mengidentifikasi terkait dengan namanya kesenjangan kompetensi dibandingkan dengan kompetensi yang dipersyaratkan dalam pekerjaannya. Maka hasil analisis ini yang digunakan untuk menentukan siapa yang membutuhkan pelatihan dan jenis pelatihan yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu, model analisis kebutuhan pelatihan terdiri dari analisis organisasi, analisis pekerjaan, dan analisis individu. Ketiga tingkat analisis ini saling melengkapi dalam membantu lembaga pendidikan menentukan kebutuhan pelatihan secara tepat. Sehingga apa? Program pengembangan SDM ini menjadi lebih efektif, efisien, dan mendukung namanya peningkatan mutu pendidikan. Kemudian kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Kita bahas terkait dengan analisis organization. Analisis organization ini merupakan tahap analisis kebutuhan pelatihan yang berfokus pada kebutuhan lembaga atau lembaga secara keseluruhan. Maka ini penting. Kenapa? Karena fokus lembaga ini tentunya memiliki tujuan visi dan misi sekolah. Pelatihan itu harus mendukung namanya pencapaian visi misi sekolah. Kompetensi yang dikembangkan harus relevan dengan arah pengembangan lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pendidikan. Perubahan kurikulum, kebijakan pembelajaran mendalam, digitalisasi pendidikan, dan regulasi terbaru menjadi apa? Dasar dalam menentukan kebutuhan SDM. Yang ketiga adalah tantangan organisasi. Sekolah perlu mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti perkembangan teknologi, rendahnya literasi digital, perubahan karakter peserta didik, dan tuntutan mutu pendidikan yang semakin tinggi. Yang keempat adalah target mutu pendidikan. Pelatihan itu harus mendukung pencapaian target mutu sekolah, seperti meningkatkan hasil belajar siswa, akreditasi sekolah, kompetensi guru, dan kualitas layanan pendidikan. Pertanyaannya Bapak Ibu, pelatihan apa yang dibutuhkan lembaga untuk mencapai tujuan dan meningkatkan mutu pendidikan? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul. Jadi Bapak Ibu, analisis lembaga ini membantu lembaga pendidikan menentukan namanya kebutuhan pelatihan berdasarkan visi, misi, dan kebijakan serta target mutu yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua adalah analisis pekerjaan. Kalau kita berbicara yang kedua, analisis pekerjaan, job analysis, ini merupakan proses untuk mengidentifikasi kompetensi,
mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan agar seseorang atau guru itu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang efektif. Analisis ini berfokus pada tuntutan suatu jabatan. Maka yang pertama adalah standar kompetensi jabatan. Nah, tentunya di sini mengidentifikasi kompetensi yang harus dimiliki seseorang sesuai dengan jabatan yang diembannya, baik kompetensi teknis maupun kompetensi pendukungnya. Yang kedua adalah uraian tugas atau job deskripsinya, menganalisis tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan. Sehingga apa? Dapat diketahui kemampuan yang diperlukan. Yang ketiga adalah kinerja yang diharapkan. Ini menentukan standar hasil kerja yang harus dicapai agar apa? Pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan. Jadi Bapak Ibu, analisis pekerjaan ini membantu lembaga pendidikan mengetahui kompetensi yang dibutuhkan pada setiap jabatan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan jenis pelatihan dan pengembangan yang diperlukan agar apa? Setiap individu mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan mencapai kinerja yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah analisis individual. Kalau kita berbicara analisis individu, ini tentunya proses untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dan kinerja yang dimiliki seseorang dibandingkan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam pekerjaannya. Yang pertama adalah namanya kompetensi guru. Nah, di sini menilai tingkat penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kedua adalah kinerja individu, mengevaluasi pencapaian kinerja guru atau tenaga kependidikan berdasarkan apa? Indikator yang telah ditetapkan, misalnya kualitas pembelajaran, disiplin kerja, dan produktivitas. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan terkait dengan namanya pengembangan. Maka ini bagaimana kita mengidentifikasi kompetensi yang perlu ditingkatkan agar apa? Individu mampu bekerja lebih efektif dan siap menghadapi tantangan pekerjaan di masa depan. Jadi Bapak Ibu, analisis individu ini membantu sekolah atau lembaga pendidikan menentukan sasaran pelatihan secara tepat dengan mengetahui siapa yang membutuhkan pelatihan dan kompetensi apa yang perlu ditingkatkan. Maka program pengembangan SDM dan ini dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, tentunya yang berdampak pada peningkatan kinerja individu maupun mutu pendidikan secara keseluruhan. Bapak Ibu, kemudian bagaimana teknik identifikasi kebutuhan tersebut? Pertanyaan seperti itu. Maka salah satu dari 5 ini adalah yang pertama adalah menggunakan namanya observasi. Observasi dilakukan dengan apa? Mengamati secara langsung terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan perilaku individu yang seseorang di tempat kerja. Melalui observasi, lembaga dapat melihat kekuatan, kelemahan, serta keterampilan yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan apa? Misalnya dengan kepala sekolah, dengan guru atau tenaga kependidikan untuk apa? Menggali informasi secara mendalam mengenai kebutuhan pelatihan dan kendala yang dihadapi dalam pekerjaannya. Yang ketiga adalah lewat namanya kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk apa? Mengumpulkan data dari berbagai banyak responden secara cepat dan efisien. Tentunya ini memiliki kebutuhan yang berdasarkan persepsi dan pengalaman peserta. Kemudian yang selanjutnya adalah FGD, Focus Group Discussion. FGD ini merupakan diskusi kelompok terarah yang melibatkan beberapa pihak untuk memperoleh informasi, memperoleh ide, masukan terkait dengan kebutuhan terkait dengan pengembangan SDM. Kemudian yang kelima adalah namanya penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini digunakan untuk apa? Mengukur pencapaian kerja individu dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Tentunya hasil penilaian ini
dapat menunjukkan area kompetensi yang perlu ditingkatkan melalui namanya pelatihan. Kemudian keenam adalah analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan dengan apa? Menelaah berbagai dokumen lembaga seperti laporan evaluasi, hasil supervisi, data kinerja, laporan akreditasi misalnya, atau hasil asesmen sekolah. Maka Bapak Ibu, teknik identifikasi kebutuhan pelatihan ini dapat dilakukan apa ya? Survei, wawancara, kuesioner, FGD, penilaian dan seterusnya. Maka penggunaan berbagai teknik secara terpadu akan menghasilkan namanya informasi yang lebih akurat sehingga program-program pelatihan dan pengembangan SDM dapat dirancang sesuai kebutuhan nyata bagi lembaga maupun individu. Nah, bagaimana caranya kita melakukan identifikasi untuk mendapatkan gap? Ya, tentunya kita melakukan namanya analisis gap kompetensi. Analisis gap kompetensi itu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki individu saat ini dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki sesuai standar pekerjaannya. Yang pertama adalah melakukan namanya kompetensi saat ini. Ya, tentunya di sini adalah melakukan namanya identifikasi kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh individu tentunya berdasarkan hasil observasi, supervisi, kemudian penilaian kinerja dan evaluasi kompetensi. Kemudian yang kedua, kompetensi ideal. Ini menentukan kompetensi yang diharapkan sesuai standar jabatan, tuntutan pekerjaan, kebijakan pendidikan, atau kebutuhan lembaga. Yang ketiga adalah gap kompetensi. Ini membandingkan kompetensi saat ini dengan kompetensi yang ideal untuk menemukan kesenjangan yang masih ada. Setelah itu baru kita melakukan namanya program pelatihan. Nah, program pelatihan adalah bagaimana kita menyusun program pelatihan atau pengembangan yang sesuai untuk menutupi kesenjangan kompetensi yang ditemukan lewat gap analysis tersebut. Nah, kemudian bagaimana kebutuhan pelatihan guru pada tahun 2026? Jadi Bapak Ibu, tahun 2026, perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, dan tuntutan kompetensi abad 21 menuntut guru untuk terus meningkatkan kemampuan secara profesional. Maka yang pertama adalah namanya deep learning atau pembelajaran mendalam. Guru perlu memahami dan menerapkan pembelajaran bermakna dengan kesadaran dan menyenangkan, meaningful, mindful, joyful learning. Maka pelatihan ini membantu guru merancang pembelajaran yang mendorong pemahaman konsep secara mendalam, berpikir kritis, dan reflektif. Kemudian kedua adalah artificial intelligence, IA dalam pendidikan. Perkembangan IA membuka peluang baru dalam pembelajaran. Guru perlu dilatih memanfaatkan IA secara bijak untuk apa? Mendukung perencanaan pembelajaran, membuat media ajar, asesmen, dan personalisasi pembelajaran tanpa mengabaikan etika penggunaan teknologi. Nah, kemudian yang ketiga adalah literasi digital. Guru dituntut untuk memiliki apa? Kemampuan menggunakan berbagai platform digital, LMS, media pembelajaran interaktif, serta kemampuan menyaring informasi secara kritis dan bijak di era digital. Kemudian yang keempat adalah namanya assessment autentik. Ini adalah pelatihan assessment autentik diperlukan agar guru mampu menilai kompetensi siswa secara menyeluruh melalui misalnya proyek, portofolio, unjuk kerja, misalnya observasi dan refleksi, bukan hanya melalui tes tertulis saja. Kemudian yang kelima adalah namanya pembelajaran diferensiasi. Setiap siswa itu memiliki kebutuhan, minat, dan kemampuan yang berbeda. Guru itu perlu menguasai strategi pembelajaran diferensiasi agar mampu memberikan layanan belajar yang sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. Yang keenam adalah namanya penguatan karakter. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan sosial yang saat ini semakin kompleks, Bapak Ibu, guru itu perlu memperkuat namanya pendidikan karakter melalui keteladanan, melalui budaya sekolah, serta integrasi nilai-nilai, misalnya profil pelajar Pancasila atau ketahanan-siswaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan namanya penyusunan program pelatihan? Jadi Bapak Ibu, penyusunan
program pelatihan itu dilakukan setelah kebutuhan pelatihan berhasil diidentifikasi. Langkah-langkah berikutnya adalah bagaimana menyusun program pelatihan yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Yang pertama adalah kita lihat tujuan pelatihan itu apa. Jadi kita menentukan kompetensi, menentukan pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang ingin dicapai setelah peserta mengikuti pelatihan. Tujuannya harus jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Yang kedua adalah materi pelatihan. Materi disusun untuk apa? Disusun untuk berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan. Materi harus relevan dengan tugas peserta dan mendukung namanya pencapaian tujuan pelatihan. Yang ketiga, metode pelatihan. Metode pelatihan itu dipilih sesuai dengan apa? Karakteristik materi dan peserta. Misalnya ceramah, diskusi, workshop, simulasi, atau praktek langsung, atau studi kasus, atau pelatihan yang berbasis proyek. Kemudian narasumber. Narasumber harus memiliki kompetensi pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan materi yang disampaikan sehingga apa? Pelatihan yang berlangsung secara berkualitas. Yang kelima adalah jadwal. Jadwal itu meliputi waktu, ada durasi, ada tempat, serta urutan kegiatan misalnya pelatihan disusun secara efektif agar apa? Tidak mengganggu tugas utama dari peserta. Kemudian yang tidak kalah penting adalah namanya evaluasi. Evaluasi itu dilakukan untuk apa? Mengetahui keberhasilan pelatihan, tingkat pemahaman peserta, serta dampaknya terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja setelah pelatihan selesai. Nah, itu penyusunan program pelatihan. Kita lihat Bapak Ibu, pengembangan profesi yang berkelanjutan atau continuous professional development. Ini terkait dengan namanya profesi atau pengembangan profesi berkelanjutan adalah proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang karir profesional. Yang pertama apa? Workshop Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sudah familiar dengan workshop. Workshop itu apa? Kegiatan pelatihan yang berfokus pada praktek dan pengembangan keterampilan tertentu seperti misalnya penyusunan modul ajar, penggunaan teknologi terkait dengan pembelajaran atau implementasi pembelajaran secara mendalam. Yang kedua, seminar. Kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk apa? Menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi terbaru mengenai misalnya perkembangan pendidikan, kebijakan, maupun inovasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah penelitian tindakan kelas. Dan dulu ini menjadi salah satu syarat. Tapi pentingnya dari PTK ini adalah bagaimana kegiatan penelitian yang dilakukan guru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi di kelas. Atau yang keempat namanya komunitas praktisi atau community of practice. Ini forum kolaborasi Bapak Ibu antara guru atau tenaga pendidikan untuk berbagai pengalaman, praktek baik, best practice-nya, serta solusi terhadap namanya berbagai tantangan pembelajaran. Yang kelima, coaching atau mentoring. Proses pendampingan yang dilakukan oleh siapa? Mentor atau kepala sekolah atau rekan sejawat untuk apa? Membantu pengembangan kompetensi, peningkatan kinerja, dan penguatan profesionalisme. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya adalah terkait dengan evaluasi pelatihan model Patrick Bapak Ibu. Evaluasi pelatihan ini penting karena apa? Ini merupakan proses untuk menilai keberhasilan program pelatihan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi Bapak, yang pertama adalah reaction atau reaksi. Ini mengukur apa? Tanggapan atau kepuasan peserta terhadap pelatihan yang diikuti. Kemudian kedua adalah learning-nya, pembelajarannya. Learning ini adalah bagaimana mengukur peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau sikap dari peserta yang telah mengikuti pelatihan. Yang ketiga adalah behaviornya, ada perilakunya. Ini untuk apa? Mengukur perubahan perilaku atau penerapan hasil pelatihan dalam pekerjaannya sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah resultnya atau hasilnya. Ini mengukur dampak pelatihan terhadap nama pencapaian tujuan lembaga. Jadi Bapak Ibu, model Patrick ini mengevaluasi pelatihan yang meliputi empat tadi. Ada reaction, ada learning, ada behavior, ada resultnya. Evaluasi ini membantu apa? Lembaga mengetahui efektivitas pelatihan melalui dari kepuasan hingga dampaknya terhadap kinerja dan pencapaian tujuan lembaga pendidikan.
Nah, tentunya ada nggak tantangannya? Ya, ada Bapak Ibu. Maka kita lihat tantangan pengembangan SDM pendidikan. Pengembangan SDM ini tentunya upaya yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan. Yang pertama adalah misalnya keterbatasan anggaran, Bapak Ibu. Ini realita di lapangan. Apalagi saat ini dengan kondisi efisiensi yang kita sudah tidak menutup mata lagi bahwasanya di anggaran pendidikan ini anggaran cukup terbatas. Maka pelaksanaan pelatihan, seminar, workshop maupun studi lanjut memerlukan biaya yang cukup besar. Keterbatasan anggaran sering menjadi kendala dalam menyediakan program pengembangan. Yang kedua adalah resistensi terhadap namanya perubahan. Tidak semua tenaga pendidik siap menerima namanya perubahan. Sebagian guru atau tenaga pendidikan mungkin merasa nyaman dengan cara kerja yang sudah ada, sehingga kurang antusias mengikuti inovasi, teknologi baru, dan perubahan kebijakan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah namanya kesenjangan digital, yaitu kemampuan literasi digital SDM terkait dengan pendidikan itu masih beragam. Ada yang sudah mahir menggunakan teknologi, tetapi ada juga yang masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan perangkat digital, platform pembelajaran, atau aplikasi pendidikan. Yang keempat namanya keterbatasan waktu. Guru dan tenaga pendidikan memiliki beban kerja yang cukup tinggi, mulai dari kegiatan pembelajaran, administrasi, hingga tugas tambahan lainnya. Yang kelima adalah namanya perubahan teknologi yang menurut kita begitu cepat, Bapak Ibu. Maka perkembangan teknologi pendidikan, kecerdasan buatan, dan platform digital yang berlangsung sangat cepat, SDM pendidikan dituntut untuk terus belajar dan memperbarui kompetensi agar apa tidak tertinggal oleh namanya perkembangan zaman. Terakhir Bapak Ibu, sebagai kesimpulan untuk malam ini Bapak Ibu, yang namanya pelatihan dan pengembangan SDM itu merupakan investasi strategis yang sangat penting bagi kemajuan lembaga pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan yang tentunya terencana, kompetensi, kemudian profesionalisme, serta kinerja SDM pendidikan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat Bapak Ibu, mutu pendidikan yang unggul tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan sarana prasarana, tetapi terutama oleh namanya kualitas sumber daya manusia yang terus belajar, berkembang, dan berinovasi. Terakhir, Bapak Ibu, sebagai penutup, pelatihan yang tepat bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi membangun kapasitas untuk menghadapi masa depan. Ini menegaskan bahwa tujuan pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saat ini, tetapi juga mempersiapkan individu menghadapi perubahan, tantangan, dan peluang di masa depan. Pelatihan efektif akan membentuk kemampuan adaptasi, inovasi, profesionalisme, sehingga SDM mampu berkembang dan tetap relevan dalam dunia yang terus berubah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini sebagai awal diskusi kita. Jika ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ada Bapak Ibu yang mau kita diskusikan? Atau sudah pas Oke, Bapak Ibu? Oh ya, ada. Silakan Bu. oke. Saya sangat tertarik Pak tadi yang di slide ke-7 nggih Pak. Mungkin bisa dibukakan Pak. Nyun Oke, ngapunten. baik sebentar Bu. Oke. Slide ke-7. Slide ke-7 ya. Saya izin share screen. Sudah nampak Bu? Belum Pak. Oke, Ah, bentar. eh oke. Bentar ya. Oke, mana ini? Oke. 5, 6, 7. Oke, yang TNA Pak. Oh, yang Tekna. Oke, yang Oke. Nah, oke, sedikit bercerita Pak. Jadi Balai Dikmen di Kulon Progo itu pada tahun kemarin itu kami menyusun
untuk analisis kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan oleh staf maupun juga eselon. Hmm. Kemudian dari Pemda DIY itu memang meminta di setiap UPT maupun OPD memetakan pelatihan yang memang diperlukan untuk para staf dan eselon, gitu, Pak. Nah, untuk Balai Dikmen sendiri, sebenarnya kami itu punya misi ketika semua staf itu mampu bekerja, tidak hanya pada sebatas pekerjaan teknis kertas, maksudnya bekerja di atas meja ataupun menggunakan komputer dan Ya. aplikasi, tetapi kami menginginkan juga itu semua staf yang ada di Balai Dikmen itu mampu eh, berkomunikasi secara langsung kepada pihak sekolah, terutama apabila menerima undangan sebagai narasumber. Seperti itu, Bapak. Kemudian kami merancang semua staf itu mendapatkan pelatihan untuk public speaking. Kemudian ketika ketika DES dengan BKD sudah kami ajukan, akan tetapi ada beberapa pelatihan yang memang sudah diakomodir dan yang belum diakomodir. Karena kami juga menyadari tidak semua yang kami ajukan itu akan diakomodir karena terkait dengan anggaran. Nah, kemudian untuk public speaking ini memang semuanya kami sama ratakan, Pak. Maksudnya kami memberikan kesempatan itu kepada semua pegawai. Dan memang ada beberapa yang terpanggil seperti itu, kemudian mengikuti pelatihan untuk public speaking. Harapan kami adalah ketika setelah mendapatkan workshop atau BIMTEK tentang public speaking, ini mampu dikembangkan ketika memang digunakan public speakingnya untuk di depan umum. Maksudnya dalam dalam arti mungkin ada sebuah acara, gitu. Nah, tapi di sini kami juga mengalami ada kendala, Pak. Ketika setelah selesai workshop BIMTEK, kemudian juga dari pimpinan itu mengharapkan memang eh, ilmunya yang dapat dari BIMTEK tadi bisa Hmm. diaplikasikan. Akan tetapi tidak semua gitu ya, tidak semua itu memang siap. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini bagaimana nih Pak, membangun rasa percaya diri pegawai, mungkin untuk guru juga bisa. Ini untuk bisa mengaplikasikan public speaking-nya itu tidak hanya berada di dalam satu ruangan saja, tetapi bisa berbicara di depan publik. Ngoten, Pak. Karena nyon ngapunten, saya juga walaupun saya pernah mengajar jadi guru, tetapi ketika yang dihadapi itu bukan murid, itu auranya akan berbeda ketika kita menghadapi murid ataupun menghadapi audiensnya orang umum seperti itu. Nah, mungkin dengan adanya pelatihan atau workshop seperti itu, yang dibangun dulu itu adalah bagaimana mental kita bisa kuat ketika bisa berbicara di depan publik. Saya rasa seperti itu Pak kalau untuk analisis analisis PNA ya. pelatihan tadi. Mm-mm. Oke, itu sudah dilakukan Pak dari Pemda DIY kemudian menyasar ke UPD dan UPT. Tetapi tidak semua memang bisa diakomodir terkait dengan efisiensi anggaran. Betul. Kemudian untuk hasilnya juga eh, belum begitu maksimal. Nah, sekarang itu bagaimana Pak caranya kita itu membangun rasa percaya diri seperti itu untuk bisa kita bahwa saya mampu berbicara di depan publik dan saya bisa seperti itu karena eh, terus terang Pak yang namanya rasa percaya diri ini kadang-kadang ketika sudah berada di depan umum, di depan publik antara otak dan mulut itu kadang tidak sinkron. Jadi sudah berbicara itu konsepnya udah bagus Pak, udah banyak nih. Tapi ketika ada rasa grogi, mungkin ada jadinya hilang semua seperti itu Pak. Nggih, saya rasa mungkin ini bisa didiskusikan Bapak. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Jadi tipikal orang itu ada yang mampu secara knowledge-nya di belakang layar itu ya pintar. Tetapi ketika dia suruh tampil di depan,
di panggung misalnya, walaupun sama teman sejawat, dia ngeblank. Tapi ada karakter orang juga yang secara kemampuan materinya mungkin masih biasa-biasa saja, tapi secara penyampaian public speakingnya dia bagus. Nah, ini karakter. Memang ini susah Bapak Ibu untuk kita rubah. Ini termasuk adalah namanya karakter atau psikologi. Tetapi Bapak Ibu, kan gini, banyak orang itu mengira bahwa namanya pembicara yang hebat itu lahir dengan bakat alam. Orang menganggap seperti itu, bahwasanya pembicara yang hebat itu lahir dengan bakat alam. Padahal Bapak Ibu, sebagian besar kemampuan namanya public speaking itu dibangun melalui tadi pelatihan, yang kedua adalah pengalaman, dan namanya yang ketiga adalah pengelolaan mental. Pelatihan, pengalaman sudah, tinggal pengelolaan mental. Bahkan guru, dosen Bapak Ibu, kepala sekolah, ataupun narasumber profesional pun itu pernah mengalami namanya rasa gugup saat berbicara di depan umum. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melakukan agar tidak gugup? Maka kita perlu merubah namanya ubah cara pandang tentang gugup itu. Nah, memang ini perlu harus merubah namanya mindset Bapak Ibu. Jadi ubah cara pandang tentang gugup. Jangan berpikir saya takut salah. Ubah menjadi apa? Saya sedang berbagi ilmu dan pengalaman. Maka sekarang ada namanya dengan namanya eh, best practice-nya cerita baik. Misalnya dengan metode STAR misalnya. Maka rasa gugup itu adalah hal yang normal Bapak Ibu. Bahkan pembicara yang berpengalaman itu tak merasakan yang eh, apa ya, merasakan rasa gugup itu. Yang membedakan adalah mereka mampu mengelola kegugupannya tersebut. Apakah saya sendiri Bapak Ibu tidak merasa gugup? Oh, saya sering merasa gugup Bapak Ibu ketika misalnya saya dihadapkan dengan audiensi misalnya dosen yang telah menghapus saya dulu. Oh, saya merasa gugup Bapak Ibu. Tapi karena ini menjadi rasa tanggung jawab, maka bagaimana kita cara mengelola ini? Maka tadi yang ketiga adalah mengelola mental. Nah, ini yang paling penting. Yang kedua adalah namanya kuasai materi dengan baik. Ini yang perlu kita catat. Kepercayaan diri itu tumbuh dari namanya prepare, persiapan. Jadi semakin memahami materi, maka kita secara psikologi semakin tenang, semakin lancar berbicara, dan semakin mudah menjawab pertanyaan jika ada namanya diskusi. Sebagai seorang guru, berbicara tentang hal yang benar-benar kita pahami dan kita alami. Dan itu kita akan menguasainya. Yang ketiga apa? Mulai dari kelompok-kelompok kecil. Lah, itu aplikasinya untuk mengelola mental tadi. Mulai dari kelompok-kelompok kecil. Jangan langsung kita menargetkan dengan seminar yang ratusan peserta Bapak Ibu. Mulai dari misalnya di rapat guru, ketika di misalnya di MGMP, atau pertemuan wali murid, atau kegiatan sekolah, atau ketika kita diundang ke beberapa sekolah. Nah, keberhasilan-keberhasilan kecil itu akan membangun namanya rasa percaya diri secara bertahap. Nah, ini kalau kita menemukan orang-orang yang memiliki mental masih perlu dikelola, maka mereka dimulai hal-hal dari hal yang kecil, kecil tadi. Yang ke selanjutnya, Bapak Ibu, latihan dengan teknik, saya menyebutnya teknik 3 kali. Jadi sebelum presentasi, Bapak Ibu, itu ada namanya teknik 3 kali. Yang pertama apa? Latihan sendiri. Yang kedua adalah latihan di depan cermin. Nah, ini bagi orang-orang yang mungkin pembentukan mentalnya perlu ditambahkan. Yang ketiga adalah namanya latihan di teman atau keluarga. Ini sering saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa S1, Bapak Ibu, ketika mereka ingin public speaking, ketika mereka harus misalnya presentasi di depan kelas, satu kelas itu. Jadi 3 kali, latihan sendiri, latihan di depan cermin, atau latihan di depan teman atau keluarga. Kenapa saya anggap latihan di depan cermin Bapak Ibu? Karena
Ketika kita latihan di depan cermin, itu berarti kita melihat diri kita sendiri. Jadi seolah-olah kita ada yang melihat. Kenapa kita tidak latihan di tempat kosong? Karena apa? Ketika tidak tempat kosong, kita tidak mampu menatap. Kadang-kadang kita menatap diri kita sendiri itu grogi loh Bapak Ibu. Maka ketika kita berbicara latihannya, kita di depan cermin dan kita menatap mata kita sendiri. Ketika kita sudah tidak grogi dengan kondisi kita siap untuk tampil di depan umum. Kemudian selanjutnya adalah fokus pada pesan, bukan pada diri sendiri. Kesalahan yang sering terjadi, Bapak Ibu, seperti ini. Apakah saya terlihat gugup? Atau bagaimana jika saya salah? Itu yang sering muncul dalam diri kita sendiri. Fokuslah kepada apa manfaat yang akan diperoleh audiens dari materi yang sedang kita sampaikan. Jadi, ketika fokus berpindah dari diri sendiri ke audiens, rasa takut biasanya akan menurun. Kemudian kalau saya pernah mendengarkan beberapa apa namanya eh, workshop-workshop itu atau pelatihan ada namanya pelatihan pernapasan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan ini. Gunakan teknik pernapasan. Jadi sebelum berbicara, paling tidak tarik napas minimal berapa? 4 sampai 5 detik. Tahan 4 detik. Hembuskan perlahan 4 detik. Jadi ketika kita nahan 4 detik, kemudian kita tahan 4 detik, hembuskan 4 detik. Atau kalau kita tarik 5 detik, ya kita tahan 5 detik, hembuskan 5 detik. Ulangi sampai 3 atau 4 kali. Nah, teknik sederhana ini membantu apa? Menurunkan ketegangan-ketegangan dan membuat suasana atau suara itu lebih stabil. Kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah penting, hindari kita. Jangan berusaha menjadi sempurna Bapak Ibu. Pembicara yang baik itu bukan pembicara yang tidak pernah salah. Yang penting Bapak Ibu, pesan tersampaikan, audiensi memahami, komunikasi berjalan efektif. Jika salah, misalnya dalam mengucapkan kata, cukup perbaiki dan lanjutkan. Dan yang tidak kalah penting adalah perbanyak jam terbang. Maka kepercayaan diri itu akan lahir dari apa? Pengalaman misalnya kita menjadi MC atau moderator seminar, pemateri workshop, atau penceramah, narasumber GMP misalnya, atau presenter dari hasil riset. Jadi ini penting Bapak Ibu, pengalaman ini dimulai dari hal yang kecil. Maka ketika kita sudah melakukan pelatihan kepada eh, teman-teman di lembaga pendidikan, mereka harus diberikan kesempatan digilir Bapak Ibu. Tidak hanya orang-orang itu saja, misal dalam menjadi MC atau moderator dan seterusnya. Yang tidak kalah penting adalah namanya bangun self-talk positif. Sebelum tampil, katakan pada diri kita sendiri, jadi bangun self-talk positif, yaitu saya menguasai materi ini. Saya siap berbagi pengalaman. Saya tidak harus sempurna. Audiens ingin belajar, bukan mencari kesalahan saya. Nah, kita bangun self-talk ini Bapak Ibu. Kalimat-kalimat positif ini membantu membangun namanya keyakinan diri. Maka Bapak Ibu, ini tentunya ada terapan filosofis dari Gajah Dewantara. Sebagai pendidik, berbicara di depan umum, bukan untuk menunjukkan diri, tetapi untuk apa? Menuntun dan menginspirasi. Yaitu prinsipnya Engar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutpuri Handayani. Ketika guru berbicara dengan niat memberi manfaat dan menuntun peserta didik, fokus akan bergeser dari rasa takut menjadi rasa tanggung jawab untuk berbagi ilmu. Jadi Bapak Ibu, kepercayaan diri dalam public speaking itu dibangun melalui persiapan yang matang, penguasaan materi, latihan yang tentunya konsisten, serta pengalaman berbicara, serta pola pikir yang positif. Semakin sering seseorang, misalnya guru atau tenaga kependidikan, berbicara dan berbagi ilmu, semakin kuat rasa kepercayaan dirinya. Kuncinya bukan menghilangkan rasa gugup, bukan menghilangkan rasa gugup, tetapi mengubah rasa gugup menjadi energi positif untuk menyampaikan pesan-pesan secara efektif. Eh, itu Ibu komentar saya sementara ini. Nggih, Bapak, matur nuwun, Bapak. Baik.
Ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Bu Marni. Ya, Pak, saya tertarik bertanya terkait kebutuhan pelatihan guru tahun 2026, Pak. Oke. Jadi begini, Pak. Kalau untuk sekolah baru ini, Pak, artinya memang masih angkatan pertama, sekolah yang kita kelola baru tahun ini. Alhamdulillah itu walaupun masih angkatan pertama sudah ada mendaftar 26 siswa. Kemudian kita juga sudah rekrut beberapa orang guru. Yang ingin saya tanyakan, Pak, untuk pengelolaan pendidikan di tahun pertama, kira-kira pelatihan yang prioritas itu untuk kita berikan itu dalam hal apa ya, Pak? Dari beberapa yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, ada deep learning, AI dalam pendidikan, dan seterusnya. Eh, Bisa kiranya memberikan apa ya, Pak, masukan kira-kira prioritas pelatihan untuk guru bagi sekolah pemula itu apa gitu, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Sumarni. Jadi kalau kita membangun lembaga pendidikan, apalagi yang awal, saya jadi ingat ketika saya dulu merintis satu sekolah kecil yang sekarang menjadi sekolah yang luar biasa. Muridnya hampir 1.000 yang dulu hanya kecil Bapak Ibu. Kebetulan kita dapat tugas untuk mendampingi sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu, jika yang dimaksud adalah misalnya pengelolaan pendidikan pada tahun pertama berdirinya sekolah, sekolah baru maksudnya, atau sekolah pemula, maka fokus utamanya bukan langsung pada pelatihan yang kompleks, tetapi pada namanya membangun fondasi. Apa itu fondasi tata kelola sekolah? Tentunya tata kelola sekolah yang kuat. Banyak sekolah itu gagal berkembang bukan karena kurang fasilitas, tetapi karena tidak memiliki sistem manajemen yang baik dari sejak pendirian awal. Maka Bapak Ibu, saran saya, prioritaskan pengelolaan pendidikan tahun pertama. Pada apa? Pertama, membangun visi, misi, dan budaya sekolah dulu. Maka pada tahun pertama, sekolah itu harus memiliki apa? Visi yang jelas, misi yang realistis, kemudian nilai-nilai budaya sekolah dan namanya karakter khas sekolah. Nah, ini harus kita bentuk dulu di awal. Pertanyaannya penting, seperti ini. Sekolah ini ingin dikenal sebagai sekolah seperti apa? Dalam misalnya jangka pendeknya 5 sampai 10 tahun ke depan. Maka kita harus branding dulu Bapak Ibu. 5 sampai 10 tahun ini akan kita bangun apa sekolah kita? Maka lewat visi, misi, visi yang jelas, misi yang realistis dan nilai budaya sekolah dan karakter khas sekolah itu. Nah, jadi membangun visi, misi dan budaya sekolah. Yang kemudian yang kedua adalah menyusun sistem manajemen sekolah. Mumpung masih awal Bapak Ibu, kita lakukan namanya menyusun sistem manajemen sekolah. Sekolah perlu membangun apa? Ada struktur organisasi atau lembaga, pembagian tugas, SOP sekolah, kemudian program kerja tahunan, dan sistem administrasi. Prinsipnya, sistem harus dibangun sebelum sekolah berkembang lebih besar. Kenapa sistem ini penting? Karena ketika nanti ada pergantian kepemimpinan, ketika sistem ini sudah matang, sudah jadi, ini sudah enak Bapak Ibu menjalankannya. Tetapi kalau sistemnya belum belum jalan, nanti ketika diganti seorang leadership, sekolah ini akan goyang, bisa tambah baik, tapi juga bisa terpuruk. Maka harus membangun sistem manajemen sekolah. Jadi dalam lembaga organisasi itu yang paling salah kalau ada namanya membangun sistem Bapak Ibu. Biar apa? Ketika nanti ditinggal oleh leader itu tidak oleng Bapak Ibu. Nah, Indonesia saat ini ya kita lihat sendiri Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, membangun namanya teamwork Bapak Ibu, tim kerja. Di apa itu tim kerja dalam persepsi sekolah awal? Maka di sini adalah fokus kepala sekolah pada tahun pertama itu membangun apa? Pertama, kekompakan guru. Itu penting di tahun pertama. Yang kedua, budaya kolaborasi. Karena apa muridnya belum banyak, sumber daya belum banyak, sumber keuangan belum banyak, anggaran masih terbatas. Maka kekompakan guru
budaya kolaborasi, komunikasi yang sehat. Itu penting. Dan tentunya yang tidak kalah penting Bapak Ibu dalam sekolah pembangunan awal, komitmen bersama Bapak Ibu. Karena keberhasilan sekolah itu sangat ditentukan oleh namanya kualitas tim. Teamworknya harus berkualitas. Nah, maka pelatihan yang perlu dilakukan apa ya tadi? Ada budaya kerja dan visi tadi, kemudian apa namanya perencanaan pembelajaran itu yang di luar visi misi Bapak Ibu. Tapi yang paling tidak eh, pelatihan budaya kerja visi misi, kemudian perencanaan pembelajaran, manajemen kelas, literasi digital. Dan tentunya akhirnya yang paling akhir nanti karena masih awal itu kan kita bicara manajemen mutunya masih berproses apalagi untuk akreditasinya. Jadi belum, tapi ini perlu Bapak Ibu. Jadi itu Ibu Marni komentar saya untuk sekolah awal-awal. Nanti bangun teamwork dulu Bapak Ibu. Baik, Pak. Siap, Pak. Terima Jadi kasih itu banyak, Pak. baik. Jadi itu ya di tahun pertama itu sekolah itu bagi sekolah awal itu memang memprioritaskan pelatihan budaya kerja, visi sekolah sebagai pelatihan pertama. Karena keberhasilan sekolah itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengajar guru, tapi juga oleh namanya kesamaan visi, kesamaan budaya lembaga dan komitmen seluruh warga sekolah. Setelah fondasi tersebut, maka pelatihan itu dapat dilanjutkan pada aspek kurikulum, pembelajaran, literasi, dan penjaminan mutu. Tapi paling tidak yang tadi. Dan visi, misi, kekompakan, komitmen warga sekolah itu. Itu Bu Mani dan Bapak Ibu yang lain. Ada yang lain Bapak Ibu? Assalamualaikum Bapak, saya Oh, Ibu oh, Pak, Suwardi. ini Bu Suwarni, tadi Bu Sumarni. Baik. Iya, oke. Saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan pada slide 19 ini mengupas tantangan pengembangan SDM pendidikan. Saya kira kalau saya lihat keseluruhannya ini mungkin ini hasil dari sebuah penelitian yang panjang dan detail ya Pak. Kalau saya lihat dari apa yang Bapak sampaikan tentang tantangan pengembangan SDM pendidikan. Di situ ada poin keterbatasan anggaran, resistensi perubahan, Ya. kesenjangan digital dan semuanya di situ sudah tercover. Nah, yang ingin saya tanyakan ini ketika kita berhadapan dengan efisiensi anggaran, kemudian berbalut lagi dengan resistensi perubahan, apa yang harus kita sikapi sementara kita berada di kursi manajemen di sekolah? Karena ketika hal ini terjadi dan kita mencoba, anggaran ada nih. Anggaran ada, kita mencoba untuk membuat sebuah pelatihan, workshop begitu dalam komunitas belajar ketika itu. Namun yang kita dapat, ya, akhir dari sebuah pelatihan hanyalah berhenti pada pelatihan saja. Tidak ada perubahan dan bagi para guru itu stuck sampai di situ saja. Jadi tidak ada imbasnya terhadap siswa yang padahal kita berharap bahwa ini diimplementasikan sehingga terjadi perubahan terhadap sekolah kita. Gitu. Kemudian yang saya sayangkan, sementara ini saya mewakili angkatan 70-an Bapak, yang memang tidak menutup adanya perubahan. Kita mengikuti, namun pada kenyataan di lapangan yang terjadi justru angkatan yang di bawah saya itu justru terdiam pada satu kenyamanan untuk tidak bergerak. Seperti itu. Jadi kebalikannya Bapak, sementara saya sudah nge-push seperti apa, ini untuk kelanjutan sekolah kita. Namun di sisi mereka, angkatan di atas, di bawah saya ya, 80-an, sudah nyaman seperti ini, kenapa harus pelatihan lagi? Toh nanti pada akhirnya sekolah kita akan seperti ini saja, tergantung pada pimpinan. Nah, kenyataan yang terjadi di lapangan ini yang mengganjal dalam pikiran saya. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa memberikan satu titik cerah untuk seperti apa langkah yang harus kita ambil, terutama kita duduk dalam kursi manajemen sebuah sekolah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini Bu Suwarni. Wah, ini pertanyaannya luar biasa nih. Saya harus mulai dari mana nih? Dari Baik. mana saja Pak, boleh. Baik, Bapak Ibu. Jadi gini, kalau kita berbicara terkait dengan konteks manajemen pelatihan dan pengembangan SDM pendidikan, maka faktanya banyak sekolah dan lembaga pendidikan itu mengeluarkan biaya yang besar untuk pelatihan. Tetapi dampaknya terhadap perubahan praktek
kerja itu sangat kecil, bahkan tidak berdampak. Bahkan sering muncul istilah pelatihan selesai, sertifikat dapat, tetapi perilaku kerja tidak berubah. Ini sering Bapak Ibu ya. Pelatihan selesai, sertifikat dapat, tetapi perilaku kerja tidak berubah. Jadi ada 3 tantangan utama Bapak Ibu yang perlu kita antisipasi dari statement yang Ibu terakhir tadi. Jadi gini, bagaimana sih kita mengantisipasi efisiensi anggaran terkait dengan pelatihan? Kita lihat dulu permasalahan. Sering terjadi pelatihan mahal, narasumber bagus, peserta banyak, tetapi materi tidak sesuai dengan kebutuhan. Solusinya adalah yang pertama tadi, lakukan TNA, Training Need Analysis tadi. Jangan langsung membuat sebuah pelatihan. Pertanyaannya, apakah kementerian itu melakukan TNA atau kementerian itu melakukan analisis sebelum melakukan pelatihan, apalagi di akhir-akhir tahun? Kebanyakan Bapak Ibu, mereka hanya menghabiskan anggaran. Jadi yang paling penting Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang yang mampu dalam sebuah kebijakan, kita lakukan namanya TNA, Training Needs Analysis. Jangan langsung membuat sebuah pelatihan. Tanyakan terlebih dahulu, masalah apa yang sedang dihadapi guru? Atau kompetensi apa yang kurang? Target sekolah tahun ini apa misalnya? Jadi Bapak Ibu, jika target sekolah itu adalah digitalisasi terkait dengan pembelajaran, maka pelatihan prioritas adalah namanya LMS, yaitu dalam pendidikan dan pembelajaran digital. Yang kedua, kita gunakan namanya prinsip, saya menyebutnya 70-20-10 Bapak Ibu. Apa itu prinsip ini? Ini model pengembangan SDM. 70-20-10. 70 itu untuk apa? 70 itu 70 dari 70 totalnya adalah 100%. Maka 70 dari 70%. 70% belajar dari praktek kerja. 20% dari coaching dan mentoring. Yang 10% dari pelatihan formal. Jadi saya menggunakan 70-20-10. 70% adalah belajar dari praktek kerja. 20% dari coaching dan mentoring, 10% dari pelatihan formal. Artinya apa? Jangan habiskan seluruh anggaran untuk seminar saja, Bapak Ibu. Lebih baik untuk apa? Yang pertama, lesson study. Ada komunitas belajar dan coaching kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah memanfaatkan narasumber internal, Bapak Ibu. Tadi Ibu menyampaikan bahwasanya kita perlu memanfaatkan, mengoptimalkan narasumber internal. Di banyak sekolah itu memiliki guru-guru hebat, Bapak, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik strateginya. Guru yang sudah mengikuti pelatihan menjadi trainer internal. Ini penting. Efeknya apa? Biaya lebih murah, pengetahuan menyebar kemudian secara luas. Pertanyaannya, yang tadi, bagaimana mengatasi resistensi terhadap pelatihan tadi? Nah, ada pertanyaan, mengapa guru tadi menolak pelatihan misalnya di generasi 80-an karena dengan sebuah kenyamanan? Mengapa guru menolak pelatihan? Biasanya bukan karena tidak mau belajar. Penyebabnya, salah satunya adalah tidak melihat manfaatnya. Kadang-kadang guru itu berpikir, pelatihan lagi, hasilnya sama aja. Kan orang-orang berpikir seperti itu Bapak Ibu. Atau kalau tidak, beban kerja sudah tinggi. Misalnya administrasi, kemudian pembelajaran, penilaian, ada misalnya rapat, pelatihan dianggap menambah beban. Pelatihan dianggap menambah beban. Ini yang sering dialami oleh guru-guru. Saya juga pernah mengalami itu Bapak Ibu ketika saya masih menjadi guru. Pelatihan lagi, hasilnya seperti ini. Itu pertanyaan yang sering saya alami dulu ketika saya menjadi guru dan sering pelatihan. Hanya beda orangnya, pelatihan tujuannya sama. Maka TNA ini penting. Kemudian, namanya trauma pelatihan. Materi terlalu teoritis, narasumber tidak memahami kondisi sekolah. Maka kita harus bedakan kondisi sekolah misalnya daerah 3T, atau di perkotaan, atau sekolah misalnya dengan high class. Maka ini akan menyebabkan namanya trauma pelatihan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, Bapak Ibu, libatkan guru dalam namanya menentukan tema pelatihan. Jangan selalu top down, Bapak Ibu. Tanyakan, pelatihan apa yang paling dibutuhkan saat ini? Nah, ketika guru merasa memiliki program atau resistensi akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah tunjukkan manfaat praktisnya. Jangan hanya mengatakan apa, ini program dinas. Nah, ini senjata pamungkas, ini program dinas, ini program dari pusat. Sudah, kalau seperti itu sudah Bapak Ibu.
Orang-orang itu nggak mau pelatihan, hanya ikut formalitas. Tapi jelaskan, pelatihan ini akan membantu mengurangi waktu membuat perangkat ajar. Nah, ini menarik. Nah, guru lebih tertarik Bapak Ibu pada manfaat nyata, kan gitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berikan reward atau penghargaan. Tidak harus uang Bapak Ibu reward itu. Misalnya sertifikat, atau kesempatan menjadi narasumber internal, atau penghargaan guru inovatif, atau poin pengembangan karir. Nah, kita berikan penghargaan itu Bapak Ibu. Kemudian kita bangun namanya budaya belajar. Sekolah itu harus menanamkan bahwa belajar itu bukan karena perintah kepala sekolah, tetapi bagian dari profesionalisme guru. Saat ini Bapak Ibu menempuh S2, strata 2 ini. Ini termasuk membangun budaya belajar. Apa Bapak Ibu diperintah kepala sekolah? Ya, ada yang diperintah, tapi kalau itu kesadaran diri itu luar biasa. Yang pertanyaan yang berikutnya tadi, bagaimana jika pelatihan itu hanya berhenti pada pelatihan saja? Nah, ini masalah yang paling besar Bapak Ibu. Banyak sekolah itu hanya fokus pada apa? Pelatihan terlaksana, absensi lengkap, sertifikat dibagikan, tetapi tidak mengukur namanya perubahan setelah pelatihan. Maka tadi di awal saya berikan slide terkait dengan namanya model Kirkpatrick tadi Bapak Ibu. Ada namanya level 1 tadi, ada namanya reaction. Apakah peserta senang? Yang pertama tadi. Ingat ya di slide tadi. Apakah peserta senang di reactionnya? Banyak sekolah berhenti di sini kan seperti itu. Kemudian kedua adalah setelah reaction namanya learning. Learning itu apakah peserta itu memahami terkait dengan materi. Misalnya kita gunakan pretest, kemudian ada post-test. Kemudian yang ketiga tadi menurut Patricknya adalah namanya behavior. Yaitu ini yang paling penting. Tanyakan apakah guru itu menerapkan hasil pelatihan. Nah, kemudian yang keempat tadi hasil atau resultnya. Apakah ada dampak pada sekolahnya? Misalnya dari hasil belajarnya, keterlibatan siswa meningkat, atau mutu sekolah itu meningkat. Maka, strategi agar pelatihan itu berdampak, kita buat namanya RTL. Buat rencana tindak lanjut, Bapak Ibu. Maka setiap peserta itu wajib membuat apa? RTL, apa yang akan diterapkan, kapan diterapkan, dan indikator keberhasilannya. Kemudian yang kedua kita gunakan namanya coaching. Coaching pasca pelatihan. Pelatihan tanpa pendampingan biasanya gagal. Biasanya Bapak Ibu ya. Idealnya Bapak Ibu, pelatihan, setelah itu adalah praktek, setelah itu adalah coaching, setelah coaching, refleksi, setelah refleksi baru perbaikan. Nah, itulah siklusnya. Ada pelatihan, ada praktek, ada coachingnya, ada refleksinya, ada perbaikannya. Jadi Bapak Ibu yang selanjutnya adalah terkait dengan apa? Supervisi akademik yang tentunya berbasis pelatihan. Kepala sekolah perlu memantau apakah hasil pelatihan sudah masuk ke dalam praktek pembelajaran. Nah, ini perlu kita pantau. Kemudian tadi pertanyaannya, bagaimana sih kita menanggapi guru yang tidak mau pelatihan misalnya, kan gitu. Jangan langsung memberi label guru malas, jangan. Jadi coba identifikasi penyebabnya. Misalnya, jika tidak mau karena tidak paham manfaat, ya berikan contoh keberhasilan nyata. Atau jika tidak mau karena misalnya takut teknologi, ada nggak? Ada Bapak Ibu generasi yang ubah itu ya takut teknologi. Berikan pendampingan bertahap. Atau jika tidak mau karena merasa sudah senior. Nah ini. Nah, maka tentunya kalau tidak mau karena sudah senior ya libatkan sebagai mentor atau fasilitator sehingga merasa dihargai. Jika tidak mau karena menolak berubah, ya perlu pendekatan leadership dan supervisi yang lebih tegas. Karena apa? Guru itu adalah proses pembelajar. Guru itu adalah proses atau profesi pembelajar. Maka dalam kode etik profesi guru, pengembangan kompetensi itu merupakan bagian dari tanggung jawab profesional. Maka Bapak Ibu, namanya pelatihan yang berhasil itu bukan diukur dari berapa banyak guru yang hadir, tetapi dari berapa banyak praktek kerja yang berubah setelah pelatihan. Maka keberhasilan pelatihan tidak berhenti pada namanya penyelenggaraan kegiatan, melainkan pada namanya perubahan perilaku.
peningkatan kompetensi dan dampaknya terhadap mutu pembelajaran serta hasil belajar siswa. Itu Ibu Suwarni, komentar saya, Bu. Ya, baik, terima kasih untuk pencerahan jelaskan. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Atau sudah ada yang ngantuk? Baik, Bapak Ibu, nanti materi ini akan saya upload Bapak Ibu ya di YouTube. Nanti kalau mau muter lagi bisa dibuka sendiri Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu. Baik, kalau dirasa cukup, izin open cam Bapak Ibu. Yuk kita berfoto dulu Bapak Ibu. Yang bisa open cam, yang tidak bisa nggak apa-apa Bapak Ibu. Ada yang di jalan nggak ini Bapak Ibu? Wah, sudah merasa sudah di rumah semua ya. Tinggal mengerjakan tugas lainnya. Baik, masih kita tunggu Bapak Ibu. Wah, ini Pak Safik ini baru perjalanan ini. Selalu mobilenya tinggi, Mas Safik ini. Pokoknya open Zoom di anywhere Pak ya, Mas ya. Pokoknya Zoom-nya dari mana saja, kapan saja, pokoknya ready. Nah, Yes, Allah. gitu ya. Oke, setelah hitungan kita ketika kita mulai Bapak Ibu ya. 1, 2. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya pada kesempatan ini. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Dari saya sekian, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Terima kasih. Selamat.